Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menyampaikan tentang zakat, yakni analisis perbandingan mazhab tentang zakat yang akan dipandu serta dipresentasikan oleh saya sendiri, Arena Bagiatul Al-Fafa, serta teman saya Vidi Viandini dan Narti Anwarina. Selamat belajar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Jadi, zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, dan semacamnya. Dan zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut sebuah hadis ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Doman bin Salabah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah 631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadis tentang zakat fitrah. Riwayat Imam Ahmad dan Hakim yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat mal, yang konsekuensinya ia ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. C. Hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagai dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Bahwasanya pada ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah. 1. Agar mereka melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, serta melengkapi segala syarat dalam rukunnya. 2. Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu persyaratan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya. 3. Agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ialah mereka masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah seperti halnya kaum muslimin. Selanjutnya, D. Yang berhak menerima zakat. Ada 8 pihak atau golongan yang berhak menerima zakat. Tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan adalah 1. Fakir. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Kedua, yakni orang miskin. Orang miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari. Ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Tentu saja dalam memungut zakat ini ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat tersebut. Yang keempat, yakni mu'alaf. Mu'alaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan untuk masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa para mu'alaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 3 kategori mu'alaf yang berhak mendapatkan zakat, yakni 1. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Dengan pendekatan terhadap hati, orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. 2. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam.
dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga. 3. Orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari 1 tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka. Yang berhak menerima zakat kelima adalah hamba sahaya. Yang dimaksud hamba sahaya yang disuruh menebus dirinya ialah seorang budak hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh memerdekakan dirinya dengan syarat harus menebusnya atau membayarnya dengan sejumlah harta tertentu. Sedangkan penerima zakat yang keenam adalah ghorimin. Ghorimin adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna orang-orang yang memiliki hutang. Orang berhutang yang berhak menerima kuota zakat adalah orang-orang dalam golongan orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan. B. Hutang itu melilit pelakunya. C. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. D. Hutang itu sudah jatuh tempo atau sudah harus melunasi ketika zakat itu diberikan kepada si penghutang. Yang berhak untuk menerima zakat yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Kriteria penerima zakat fisabilillah antara lain untuk membiayai pergerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam. Untuk membantu berbagai kegiatan dan usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah, yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negeri. Untuk membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur, serta untuk membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas Muslim di negeri yang dikuasai oleh non-Muslim. Sedangkan penerima zakat atau golongan terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan. Ibnu Sabil adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dengan 2 mazhab mengenai zakat. Ada 2 perbandingan mazhab mengenai zakat fitrah, yakni mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah hintah atau gandum, syair atau padi Belanda, tamar atau kurma, dan zabib atau anggur. Beliau juga berpendapat boleh pula mengeluarkan dakik hinta atau gandum yang sudah menjadi tepung dan sawek atau adonan tepung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya. Maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum dan dakik atau tepung dari gandum. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bahan pokok untuk zakat fitrah adalah gandum, syair, salad atau sejenis syair, jagung, dahon atau jenis gandum, kurma, kismis atau keju. Kalaupun tidak ada jenis bahan pokok yang tersebut di atas, maka yang wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti di makanan pokok atau jenis biji-bijian adalah 2,8 kg.
Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak dan belajar bareng mengenai zakat atau analisis 2 perbandingan madzhab. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.